Halo Sobat Blendi, hari ini kita akan membahas nih tentang bab virus. Nah, di layar teman-teman itu sudah ada gambar. Nah, itu yang akan kita bahas, kemudian disertakan pertanyaan. Berdasarkan karakteristiknya, apa sih fungsi bagian X? Ya. Nah, mari kita bahas sama-sama. Oke, agar lebih mudah untuk memahaminya, saya akan bantu mengurutkan atau membreakdown pembahasannya. Pertama, kita harus tahu dulu itu gambar apa sih, ya. Jadi gambar yang ini itu gambar apa sih? Jadi gambar itu adalah gambar yang menunjukkan sebuah gambar virus. Oke, jadi kan kalian sudah tahu gambar itu adalah gambar virus. Kemudian kita bahas nih, virus itu juga memiliki struktur-strukturnya kawan-kawan. Jadi kita harus paham dulu bahwa virus itu juga memiliki struktur seperti halnya manusia. Ya kayak kita punya kepala, tangan, kaki, dan seterusnya. Nah kita harus tahu dulu virus itu kan memiliki struktur. Nah strukturnya apa-apa aja. Nah yang pertama adalah kepala virus. Yang kedua ada isi tubuh virus atau yang disebut virion. Oke, yang ketiga ada ekor. Nah, jadi kita udah paham dulu gambar itu, yang tadi gambar itu menjelaskan sebuah gambar virus, kemudian virus juga memiliki struktur-strukturnya, yaitu kepala virus, isi tubuh virus atau yang disebut virion, dan terakhir ada ekor. Nah, kita bisa paham nih dari pertanyaannya berdasarkan karakteristiknya. Jadi kita harus tahu dulu nih karakteristiknya apa sih, gitu kan. Tapi sebelum itu kita harus paham dulu yang ditunjuk X ini apa sih. Kan kita udah tahu nih strukturnya, ada kepala virus, isi tubuh virus, virion. Nah di antara tiga itu mana sih yang menurut teman-teman itu yang ditunjuk X? Ayo. Ya benar, jadi itu kepala virus. Sama halnya manusia, yang letaknya paling atas ya kepala, dan virus juga sama hal. Jadi yang ditunjuk adalah kepala virus. Jadi kita tahu itu adalah kepala virus. Karakteristiknya kayak gimana? Pertanyaannya kan sebelum kita jawab apa fungsi bagian X. Nah karakteristiknya ternyata kepala virus itu memiliki, ya jadi ada dua, dia memiliki yang pertama DNA atau RNA. Oke, yang kedua adalah kapsid. Oke, jadi kita paham dulu karakteristiknya dari kepala virus. Ternyata kepala virus itu memiliki DNA atau RNA, kemudian dia juga memiliki kapsid. Nah, apa itu? Nah, ini akan berhubungan dengan fungsi bagian X tersebut. Nah, kita bahas satu-satu. Oke, kita bahas dulu di bagian DNA. Nah, apa sih fungsi DNA atau RNA? Ternyata di kepala virus itu yang memiliki DNA atau RNA itu berfungsi untuk menjadi bahan genetik kehidupannya, teman-teman. Genetik kehidupannya. Ya, jadi DNA atau RNA itu berfungsi untuk menjadi bahan genetik kehidupannya si virus. Kemudian kapsid. Nah, kapsid itu fungsinya untuk apa sih? Ternyata fungsi kapsid itu adalah sebagai pembentuk. Ingat, pembentuk. Oke, saya bantu bold deh biar lebih enak dihafal. Nah, sebagai pembentuk dan pelindung. Saya bold juga deh biar lebih enak. Untuk virus dari kondisi luar. Lingkungan luar. Oke, kita udah dapat nih kawan-kawan.
Nah, dari gambar ini kita paham bahwa itu gambar virus, kemudian yang ditunjuk adalah rupanya kepala virus, kemudian ditanya berdasarkan karakteristiknya. Ternyata karakteristiknya kepala virus itu memiliki DNA dan DNA atau RNA dan juga kapsid. Kemudian ditanya juga, apa sih fungsi bagian X nih atau kepala virus? Ternyata kita pecah. DNA atau RNA itu memiliki fungsi sebagai bahan genetik kehidupannya. Kemudian kapsid itu sendiri sebagai pembentuk dan pelindung untuk virus dari kondisi lingkungan luar. Nah, begitu kawan-kawan. Jadi bisa kita simpulkan seperti itu. Semoga bermanfaat videonya. Selamat belajar Sobat Brandy. Salam edukasi.